Halo anak-anak. Halo Bunda. Shalom, good morning everybody. Shalom, good morning Miss. How are you this morning? We are fine. How are you this morning Bunda Lia? I am fine, thank you Miss. Oke, nah jadi kita hari ini hari kedua kita belajar dari rumah Bunda ya. Iya. Nah tapi tidak apa-apa meskipun kita belajar dari rumah, tapi anak-anak harus tetap semangat belajar di rumah biar kita jangan malas-malasan kayak pelajaran hari kemarin ya. Iya, Kita Bunda. tidak boleh malas-malasan, kita harus bisa melakukan terus semangat dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita yaitu belajar. Jadi ingat anak-anak jangan main-main terus. Biar kita makin semangat, kita nyanyi satu lagu Berani Tampil Beda. Musik. Oke, semuanya kita bernyanyi sama-sama dan tepuk tangan ya. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Mana gerakan kuat? Berani tampil beda. Oke, tepuk tangan semua. Yeay. Oke, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani tampil beda. Jadi berani tampil beda itu bukan ke sekolah pakai baju lain, bukan ya. Tapi kalau kita berani tampil beda itu, kalau orang-orang di sekitar kita misalnya nakal, kita tidak boleh begitu. Kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih lagi dengar-dengaran kepada Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Oke, jadi itu dia pesan kita dari lagu tadi anak-anaknya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita tidak lupa untuk berdoa ya. Semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, bersama-sama kita ucapkan doa belajar. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah hari ini adalah hari apa Bunda? Rabu. Ada Rabu, seharusnya hari ketiga kita belajar, tapi karena kita libur, jadi ini baru hari kedua kita belajar ya. Dan otomatis hari kedua kita juga untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita tidak terlalu panjang, jadi anak-anak bisa belajar. Kita ucapkan sama-sama ya. Kita ucapkan sama-sama Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, pergilah kepada semut. Bunda mau tanya, di sini pernah tidak ada yang lihat semut tidur-tidur saja? Tidak. Kalau kita lihat semut, apa yang biasa semut lakukan? Mencari makanan. Jadi sepanjang waktu mereka mencari makanan, mereka sangat rajin untuk mengumpulkan makanan. Jadi itu maksudnya ya, kalau kita punya waktu, kita harus terus rajin melakukan apa yang bisa kita lakukan. Contoh anak-anak bisa rajin gunakan waktu untuk rajin belajar, bisa juga membantu orang tua. Oke, itu dia tentang ayat hafalan kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, tapi sebelum itu Bunda mau tanya, apa tema kita sepanjang minggu ini? Pekerjaan. Subtemanya pekerjaan yang ada di bidang Swasta. Bidang swasta. Apa-apa saja pekerjaan yang ada di bidang swasta? Ayo, kita sudah pelajari kemarin ya. Penjahit, koki, apalagi Bunda? Pedagang, apalagi?
Pegawai bank, apa penyanyi, musisi, pemusik ya, apalagi? Ada sopir. Sopir, betul sekali, apalagi Bunda? Pelaut, apalagi? Bunda ya. Banyak. Petani, Penjahit, Bunda. petani, betul sekali. Jadi anak-anak, Bunda mau mengingatkan anak-anak, jadi apapun yang dikerjakan oleh orang tua kita itu adalah pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Untuk apa kira-kira orang tua kita bekerja? Untuk mencari uang, Bunda. Mencari uang, mencari nafkah biar anak-anak bisa sekolah, bisa makan, dan bisa hidup yang sehat. Nah, jadi begitu anak-anak harus menghargai apapun pekerjaan orang tuanya. Oke, kita melangkah ke materi yang pertama. Nah, materi kita yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama. Nanti Bunda akan menyebutkan nama tempat atau alat yang digunakan oleh beberapa profesi, dan nanti anak-anak akan menebak ya profesi, kira-kira profesi apa yang misalnya bekerja di sini. Oke, pasti itu mengerti ya. Bunda akan mulai. Jadi profesi yang pertama ini dia bekerja di sekolah. Kira-kira yang bekerja di sekolah apa biasanya? Guru dan Kepala sekolah, betul sekali. Jadi guru dan kepala sekolah bekerja di sekolah. Oke. Yang kedua, dia biasanya bekerja di laut. Yang di laut biasa kendaraan yang ada di Nelayan, laut. Bunda. Hah? Nelayan. No Bunda, yang di laut biasanya di kapal Bunda. Apa itu? Oh, itu pelaut. Pelaut, Oh, betul sekali. pelaut. Kalau nelayan dia biasa di perahu Bunda ya, tugasnya Oh, menangkap betul ikan. sekali. Oke. Nah, selanjutnya ini biar profesi ini dia ada beberapa profesi ya. Dia biasanya bekerja di rumah sakit. Apa biasa itu? Dokter, perawat, bidan, mantri, betul sekali. apoteker. Ya, apoteker, tapi lebih spesifiknya apoteker biasa bekerja di apotek. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya, wah ini biasa dia tugasnya memasak di dapur. Siapa kira-kira itu? Mama. Ya, mama juga dia tugasnya memasak di rumah. Koki, betul sekali. Dia koki, tugasnya memasak di dapur. Nah, profesi yang selanjutnya dia biasa bekerja menggunakan mesin jahit. Kira-kira siapa itu? Penjahit. Penjahit, betul sekali. Siapa yang di sini mamanya penjahit? Wah, kalau mama penjahit bisa dibikinkan baju yang bagus-bagus. Wah. Oke. Selanjutnya, nah pekerjaannya selanjutnya ini dia bekerja di sawah. Kalau tidak ada pekerjaan ini, kita tidak bisa makan nasi. Jadi kira-kira pekerjaan apa itu yang profesi apa itu yang bekerja di sawah? Petani. Petani, betul sekali. Nah, selanjutnya ada ini profesi apa yang biasa bekerja di pasar atau di toko, apa itu? Pedagang, betul sekali, pedagang. Nah, selanjutnya ini profesi yang selanjutnya ini dia biasa bekerja membawa mobil. Kira-kira apa itu? Supir, Bunda. Supir, betul sekali. Kalau motor? Ojek, betul sekali. Itu juga pekerjaan yang luar biasa anak-anak ya. Selanjutnya, wah dia ini bekerja bekerja di kira-kira kendaraan yang bekerja di atas udara, apa itu Bunda? Pilot. Pesawat. Apa biasa profesi yang ada di pesawat? Pilot Dan pramugari. pramugari, betul sekali. Nah, selanjutnya profesi yang selanjutnya dia biasa pegang-pegang uang. Dia kerja di kantor. Kira-kira apa itu? Pegawai bank, betul sekali. Itu pegawai bank ya. Selanjutnya, profesi yang selanjutnya ini dia biasa di bidang seni, tapi dia bekerja di atas panggung. Wah, kira-kira apa itu Bunda? Komedian. Musisi, komedian juga bisa, atau penyanyi. Apa Bunda? Pelawak. Ya juga bisa juga pelawak. Iya. Oke, jadi itu ya kerjaannya di panggung ya, dunia seni, bisa penyanyi, pemusik, apa saja biasa pekerjaan yang ada di dunia seni. Artis juga, Bunda. Ya, pelukis juga itu di dunia seni Bunda ya. Oke, wah selanjutnya ini dia biasa pekerjaannya menggunakan kira-kira apa ini, bentuk apa ini? Pistol. Siapa yang biasa pegang pistol? Tentara, polisi. Oke, jadi itu dia anak-anak ya. Pistol itu tidak sembarang dipegang, kecuali pistol mainan boleh anak-anak pegang. Tapi kalau pistol yang betulan ya tugasnya biasa yang pegang itu polisi atau tentara. Selanjutnya dia ini pekerjaan yang ini dia biasa bekerja di kantor yang besar, biasa kita sebut kantor bupati. Kira-kira pemimpin siapa yang biasa kerja di situ? Bupati. Dia biasa memimpin kabupaten Bunda ya, kayak kita di sini Toraja Utara ya ada bupati kita seperti itu. Oke, jadi itu dia beberapa tempat atau alat-alat dari beberapa profesi yang sudah kita pelajari dari hari pertama kita belajar Bunda ya sampai sekarang.
Oke, itu dia materi kita yang pertama. Dan sekarang kita melangkah ke materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Bunda Junita. Disilakan Bunda. Bunda, terima kasih. Oke anak-anak, tugas kita yang kedua yaitu kita akan belajar dari buku berhitung. Nah hari ini kita kerja satu halaman saja ya, di halaman yang ke berapa ini? 10. Nah di angka 10, jadi halaman 10 ini kita akan melihat gambar yang digunakan. Kira-kira apa ini yang digunakan oleh penjahit biasa? Itu mesin jahit Bunda. Mesin jahit. Nah tugas kita yaitu kita akan menghitung gambar, lalu kita akan menebalkan nanti. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
15, 16, 17. Ada berapa? Ada 17. Nah, tugasnya kita yaitu kita akan menebalkan angka 17 pada gambar. 17. Kita tebalkan lagi. 17. 17, Nah, setelah ditebalkan, kita disuruh untuk menulis angka 17 lagi. Oke deh, nah jadi seperti ini dia ya. Oke, itu dia tugas kita yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tugas kita yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bunda Eva. Silakan Bunda Eva. Oke Bunda Junita, terima kasih. Sama. Oke, nah lanjut ya di materi kita yang ketiga hari ini kita akan bermain peran sebagai koki. Koki biasanya di mana? Ada di restoran. Jadi hari ini kita akan bermain peran sebagai koki. Jadi nanti ada anak-anak yang akan berperan sebagai pengunjung, ada juga yang berperan sebagai pelayan. Jadi kalau kita bermain peran sebagai koki berarti ada alat-alat yang akan kita siapkan ya. Jadi mungkin ada anak-anak di rumah yang mempunyai alat masak-masak yang dari mainan ya, dari masak-masak. Jadi anak-anak bisa menggunakan itu. Nah, di sini juga Bunda sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jadi anggap ini sebagai restoran betulan ya. Jadi mejanya bisa ditata dengan bagus, dengan baik. Baru bisa dipakaikan taplak meja. Jadi anak-anak akan menyiapkan cangkir, ada sendok, ada garpu, ada piring. Jadi nanti anak-anak akan gunakan. Nah, hari ini Bunda Eva akan ditemani oleh beberapa bunda-bunda. Ada banyak bunda-bunda. Nah, langsung saja kita akan bermain peran sebagai koki. Oke. Selamat datang di restoran kami, ibu-ibu. Silakan duduk. Jadi di sini sudah ada menunya, mau silakan dipesan ibu ya. Jangan ragu-ragu mau pesan apa. Makan apa ya? Saya mau makan ayam bakar ya. Aku sup bakar. Oke. Sup ayam. Oh, ayam bakar. Oh, sorry ya, aku salah dengar. Ayam bakar. Wow, sosis bakar. Oke. Saya mau minum jus. Jus ya. Jus apa yang ada ya? Ada jus alpukat, ada jus strawberry. Oh, saya mau jus jeruk tadi. Jeruk. Oke, Bu. Iya. Ada juga kok jus jeruknya. Saya jus tamarind
sosis bakarnya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Wow. Iya Bu, sama-sama. Ini dibuat dengan penuh cinta Ibu makanannya. Terima kasih ya. Ya, selamat menikmati Ibu ya. Iya, sama-sama. Lord Jesus. Wow. Bisa dipromosikan juga ke teman-temannya Bu ya, supaya semakin ramai tempat usaha kami Bu. Iya. Iya Ibu. Bagaimana makan uangnya Bu? Oh bilnya. Jadi ini langsung pembayarannya ke kasir Ibu. Oke, iya. Terima kasih sudah datang Ibu ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tasnya Ibu. Iya. Berapa semuanya Bu? Dulu ya. Tadi apa ya? Ayam bakar. Sosisnya Ibu, sosis dan sosis sapi di rumah. Totalnya 100.000. Oh, 100.000 semua. Makasih banyak Bu ya. Aduh, senang sekali Bu habisin aja. Terima kasih Bu. Ini 30. Berapa semua? 10 saja. Lagi 50 Bu ya? Iya. Ini kerja di mana ya ada orang? Kami kerja di bank Bu. Terus kerjanya di mana? Mohon maaf Bu, uangnya kalau Oh, kelebihan. wow, iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dia ya materi kita yang ketiga, yaitu bermain peran sebagai koki seru. Oke, pasti juga anak-anak yang ada di rumah seru ketika bermain bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Nah, itu dia materi kita yang ketiga. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi kita yang keempat yang akan dibawakan oleh Bunda Lia. Silakan Bunda Lia. Oke Bunda Eva, terima kasih. Sama-sama, Bunda. Nah, di materi kita yang terakhir, Bunda mau berdiskusi dengan anak-anak. Anak-anak, kalau misalnya kita pergi ke pasar mau membeli bahan makanan, kira-kira kita bisa dapat percuma tidak bahan makanannya? Tidak, Bunda. Berasnya kita bisa ambil percuma? Tidak. Kalau kita sekolah, kira-kira kita sekolahnya itu gratis atau tidak? Dibayar Bunda. Dibayar. Terus untuk kebutuhan-kebutuhan lain, kalau misalnya kita mau mandi pakai sabun, sabunnya itu kita dapat percuma atau tidak? Itu harus dibeli Bunda. Harus dibeli dengan uang, betul sekali. Jadi uang itu kita dapat bagaimana ya? Orang tua harus bekerja Bunda. Betul sekali, orang tua pertama-tama harus bekerja. Nah, setelah bekerja barulah mendapat upah. Nah, jadi orang tua bekerja mendapat upah itu, kemudian baru bisa kita belikan makanan, baru kita bisa beli pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi, ternyata tidak gratis ya. Jadi orang tua harus bekerja keras dulu untuk mendapat upah, lalu kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah,
Bunda sering mendengar dari orang tuanya kalau ada banyak sekali anak-anak yang memaksa orang tuanya untuk dibelikan mainan, dibelikan makanan, padahal orang tuanya kadang mengatakan tidak punya uang. Nah, Bunda mau tekankan kepada anak-anak untuk tidak memaksakan dibelikan sesuatu kepada orang tua. Ingat ya, orang tua itu bekerja keras, sudah bersusah payah untuk bekerja. Nah, kalau misalnya orang tua belum punya uang, nah, kita tidak boleh memaksakan orang tua kita untuk segera membelikan apa yang kita mau ya. Jadi memaksakan kehendak itu bukan sifatnya anak Tuhan. Jadi anak-anak harus bisa menunda dulu kesenangan, menunda. Kalau misalnya kita melihat sesuatu, kita harus menunda terlebih dahulu untuk mendapatkan itu ya. Anak-anak harus bisa menabung agar bisa membeli apa yang anak-anak inginkan. Jadi anak-anak harus belajar menabung ya. Jadi jangan suka memaksakan orang tuanya. Jadi sebaiknya itu kalau mau membeli sesuatu harus ditabung dulu uangnya ya. Jangan paksa orang tuanya. Karena orang tua juga punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya anak-anak ya. Oke Bunda. Oke. Nah, itu materi kita yang terakhir. Nah, saatnya Bunda untuk menutup pembelajaran. Semuanya lipat tangan. Kita ucapkan ayat hafalan dulu. Aduh, Bunda lupa. Kita ucapkan ayat hafalan, ikuti Bunda ya. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Pergilah kepada semut, Perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, itu ayat hafalan kita 1 minggu. Oke, anak-anak lipat tangannya, tutup mata. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, Amen. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam video Bunda selanjutnya ya. Besok kita libur ya. Oke Bunda. Jadi hari Jumat nonton lagi video dari Bunda. Dadah, sampai jumpa.